Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan babuz zanais. Zanais ini diambil dari kata bahasa Arab yang adalah bahasa mufradnya adalah jenazah, yang mempunyai arti adalah satu pendapat ulama mengatakan bahwa jenazah itu adalah nama bagi mayit yang ada di dalam tanggungan. Yang satu pendapat lagi mengatakan adalah nama bagi tanggungan yang ada di dalamnya mayit. Yang intinya adalah kedua pendapat ini bahwa yang jelas kalau ada dia dibahas tentang janais adalah tentang kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu disunnahkan bagi setiap yaitu orang muslim yang baligh dan yang berakal, diperintahkan kita untuk memperbanyak yaitu mengingat mati. Tujuan adalah memperbanyak mengingat mati agar hati dan pikiran kita dan lidah kita teringat yaitu dengan mati itu mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbuat taat kepada Allah. Maka dengan kita tadi memperbanyak yaitu baik itu lisan, apakah itu hati dengan banyak mengingat mati, maka kita akan teringat yaitu dari perintah Allah, kita teringat dari larangan Allah. Kadang dari perintah-perintah Allah yang diperintahkan kita untuk melaksanakannya, dengan kita banyaknya mengikat mati, maka kita akan teringat untuk menunaikannya. Kadang hak Allah yang belum kita tunaikan. Ada yang kadang hak manusia belum kita tunaikan. Di antara hak-hak Allah yang belum kita tunaikan dulu, kita pada waktu kita sehat yang masih muda, kita malas melaksanakan perintah solat. Kadang banyak bolong-bolong solat kita. Maka oleh sebab itu, kita adalah mengingat mati baik lidah dan hati, maka kita akan teringat bahwa itu adalah merupakan sebuah dosa. Maka karena itu adalah merupakan sebuah dosa, maka kita bertaubat kepada Allah. Taubatnya orang yang mengingat mati, orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, yaitu dengan mengkodo yang telah dia tinggalkan dengan sengaja ataupun yang dia tinggalkan dengan tidak sengaja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada umpamanya ibadah solat kita yang tinggal dulu, sewaktu kita malas atau dengan sengaja kita meninggalkannya, tapi bukan kita mengingkari bahwa perintah solat itu tidak wajib bagi kita. Maka kalau ada di antara umat muslim yang kalau seandainya dia adalah mengingkari bahwa solat itu tidak wajib lagi bagi dirinya, maka sepakat ulama mengatakan orang yang seperti itu telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Mengingkari sesuatu yang wajib, sementara sesuatu yang wajib itu diperintahkan kepada umat muslim, yaitu ulama sepakat mengatakan bahwa itu adalah wajib. Maka oleh sebab itu, kalau ada di antara kita yang disepakati oleh para ulama itu wajib, dari solat yang 5 waktu itu baik Al-Quran dan hadis banyak dalilnya dan disepakati oleh ulama kewajibannya, maka solat 5 waktu itu dia tidak ingkari, tapi karena sebab dia malas, maka dengan sebab malas itu dia masuk kepada fasik. Sekarang dia, karena dia mengingat mati lidah dan lisannya, maka dia bertaubat kepada Allah, maka digantinya lah yaitu ibadah solat yang dulunya dia tinggalkan itu. Itulah namanya hak kepada Allah, taubat dengan perintah yang dulu kita lupa dengan perintah Allah itu. Termasuk juga mungkin dulu ada puasa kita yang tinggal, maka kita qada, kita ganti, kita bayar kifaratnya. Demikian ada kemampuan kita dulu zakat, lantas kita tidak mengeluarkan zakat, maka kita sudah teringat dengan kematian dan kita bertaubat kepada Allah. Maka zakat yang dulu yang sudah sampai nisab dan haulnya, maka kita tidak keluarkan. Sekarang kita sudah bertaubat kepada Allah, keluarkan harta-harta zakat yang dulunya kita tak mau melaksanakannya dengan namanya mengqada zakat.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian yang dulu kita mampu untuk melaksanakan haji lantas kita tidak tunaikan haji itu. Maka oleh sebab itu sekarang kita carikan untuk menunaikan haji itu, karena kita dulu udah pernah mampu tapi kita malas untuk melaksanakan haji itu. Namanya mengkodo haji yang dulu kita mampu, sekarang sudah hilang kemampuan itu, maka tetap wajiblah haji itu untuk kita sepanjang masa selama kita tidak menggantinya. Kenapa? Udah ada syarat untuk pelaksanaan haji itu, yaitu dengan sebab mampu, yaitu biaya dan mampu tenaga. Lantas sekarang sudah hilang kemampuan, yaitu biaya, maka kita wajib mengkodo itu, mencarikan uang untuk menggantikan itu. Kenapa? Rasa taubat kita kepada Allah, dan kita mengingat kematian itu, bahwa kematian itu adalah tempat yang sunyi di dalam kubur. Maka oleh sebab itu kita memperbanyak mengingat mati itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu maka disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah, dan juga memperbanyak taubat itu tadi menunaikan hak Allah, kemudian menunaikan hak-hak manusia. Mungkin ada di antara milik-milik orang lain yang kita ambil, maka kita minta maaf kalau dia tidak memaafkannya dan harus dikembalikan. Maka kita kembalikan harta-harta mereka yang kita ambil dengan tidak halal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian setelah itu sunnah kita mendatangi orang sakit. Kalau di antara kita ada yang sakit, umpamanya tetangga kita, sahabat kita, ada orang yang sekampung di antara kita yang sakit, maka sunnah kita menjenguknya. Itu yang diperintahkan oleh agama, walaupun sakit gigi sekalipun. Termasuk di antaranya kalau ada di kampung kita itu orang yang non muslim tapi dia harap masuk Islamnya, dia sakit, itu pun sunnah kita untuk menjenguknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kecuali orang yang melakukan bid'ah terhadap agama. Maksudnya bid'ah terhadap agama itu orang yang menghinakan agama Islam ini, dan dia mengaku Islam tapi dia hinakan agama Islam, itu adalah orang yang bid'ah terhadap agama. Termasuk di antaranya orang-orang yang fasik itu adalah yang bid'ah terhadap agama. Orang yang bid'ah terhadap agama ini, kalau kita meyakini tidak diharap taubatnya, maka kita makruh mendatangi orang yang sakit dari yang bid'ah terhadap agama itu. Tapi kita berharap dengan taubatnya orang yang tadi, yang fasik, yang tak mau melaksanakan perintah Allah dan rajin melaksanakan larangan Allah, ini kan namanya bid'ah terhadap agama sebagaimana saya jelaskan tadi. Maka kalau kita harap taubatnya, maka tetap sunnah kita mendatangi orang yang bid'ah terhadap agama ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.